Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional, pada kesempatan ini saya Wali Kota Madiun menyampaikan salam hormat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat berkarya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, Kota Madiun merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Timur, mempunyai luas wilayah 33,23 km persegi, terdiri atas 3 wilayah kecamatan dan 27 kelurahan, dengan jumlah penduduk 210.115 jiwa, atau mempunyai tingkat kepadatan penduduk 6.322 jiwa per kilometer persegi. Bahkan apabila dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, maka pertumbuhan penduduk di Kota Madiun termasuk paling tinggi, yaitu sebesar 0,38% pada tahun 2019. Bagi kota kecil, maka kepadatan penduduk ini termasuk tinggi, tetapi kami harus dapat melakukan pelayanan dengan pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin hak setiap orang, termasuk hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun yang berwawasan lingkungan, tentu tidak dapat dihindarkan adanya dampak negatif yang terjadi. Di Kota Madiun terdapat 4 isu lingkungan hidup, yaitu 1. Ruang terbuka hijau, 2. Pengelolaan sampah, 3. Kualitas air permukaan, dan 4. Bahaya banjir kiriman. Ruang terbuka hijau di Kota Madiun mempunyai luas 634,87 hektar atau hanya 19,11%, sehingga masih jauh dari ketentuan sebesar 30%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Madiun. Maka inovasi yang dilakukan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk dilakukan penanaman vegetasi dengan mengurangi tutupan tanah yang bersifat permanen. Upaya tersebut dilakukan melalui pembuatan taman kota yang berfungsi secara klimatologis dan hidrologis, sekaligus juga digunakan untuk wisata kota. Di Kota Madiun terdapat pula ruang terbuka hijau. Perhutani mempunyai fungsi ganda, selain berfungsi sebagai RTH, juga sebagai tumbuhnya keanekaragaman flora, vegetasi untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan. Maka pemerintah Kota Madiun melakukan pembuatan rusunawa dalam mewujudkan ruang terbuka hijau. Maka pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat perkotaan. Maka telah berkembang kampung iklim, taman keluarga, dan taman swadaya masyarakat. Bahkan untuk di lingkungan sekolah, dikembangkan sekolah adiwiyata. Selain di Kota Madiun, telah diinisiasi pula terkait dengan green building. Kota Madiun telah membangun tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo dengan sistem kontrol landfill terasiring untuk membantu menangani timbunan sampah. TPA tersebut 6,40 hektar dengan kapasitas 448.560 meter kubik. Pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan sampah ini dilakukan mulai dari hulu sehingga dapat mengurangi beban yang ada di TPA. Inovasi yang telah dilakukan di bagian hulu antara lain pembentukan bank sampah di Kota Madiun sampai pada tahun 2019 berjumlah 139 bank sampah. Bank sampah ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sitebas atau Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah yang berfungsi untuk pendataan volume sampah per bulan yang dikelola bank sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kearifan lokal masyarakat yang dilakukan dengan dijiwai sifat kegotong royongan melalui bersih desa dan grebek maulud. Program Madiun Bebas Plastik, penggunaan misting dan tumbler digiatkan terutama di
di sekolah, dan di perkantoran. Pengelolaan sampah dilakukan pula pada tingkat TPS dengan dibuatnya pupuk kompos. Sedangkan pengelolaan sampah di tingkat hilir, yaitu di TPA Winongo, telah dikembangkan beberapa inovasi antara lain mengubah zona pasir menjadi bukit hijau, penangkapan dan penyaluran gas metan untuk bahan bakar penduduk sekitar TPA, pembuatan pupuk cair organik dari fermentasi sampah organik, pemanfaatan gas metan untuk ruang mandi, sauna, pembuatan kompos, pemberdayaan pemilah sampah profesional. Kualitas air permukaan berdasarkan pengukuran pada 8 titik lokasi yang ada di Kota Madiun. Sumber pencemaran berasal dari kegiatan rumah tangga, jasa dan industri. Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengurangi beban pencemaran terhadap sungai yang telah dilakukan seperti melakukan pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir yang melibatkan masyarakat secara individu, kelompok, dan pemerintah sehingga sumber pencemar yang ditimbulkan dari sampah dapat dikurangi. Pembuatan septic tank komunal mewajibkan usaha dan atau kegiatan untuk pembuatan IPAL, melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan sampling dan analisa di beberapa titik hulu dan hilir sungai yang masuk program kali bersih atau lokasi. Kejadian banjir yang terdapat di wilayah Kota Madiun lebih banyak disebabkan karena banjir kiriman yang berasal dari wilayah di bagian hulu dari Kota Madiun. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko banjir diantaranya normalisasi saluran di wilayah Kota Madiun, membuat biopori dan sumur resapan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara mandiri. Tujuannya untuk mengurangi aliran permukaan yang ada di Kota Madiun, sehingga dapat memperkecil aliran tersebut masuk ke drainase kota yang akhirnya ke sungai utama. Pembuatan biopori dan sumur resapan juga berfungsi memasok ketersediaan air tanah dan pembuatan embung Bilang Bangu. Dewan Juri Nirwasita Tantra yang terhormat, kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, selain didanai dari anggaran pemerintah, kami juga menggandeng pihak BUMN dan swasta, sedangkan dalam melakukan perencanaan dan edukasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, serta didukung oleh kelompok masyarakat atau LSM yang ada di Kota Madiun. Oleh sebab itu, kami yakin dengan dukungan tersebut ke depan Kota Madiun dapat melakukan inovasi-inovasi yang lebih untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, sehingga permasalahan terkait lingkungan hidup dapat diminimalisasi, bahkan ditiadakan. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Ketua DPRD Kota Madiun, ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat mendukung penilaian Nirwasita Tantra Kota Madiun. Kami sangat mengapresiasi keberhasilan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, di mana indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu status mutu air, status mutu udara, dan persentase pengelolaan sampah, mendapat predikat capaian kinerja baik sekali. Kami, DPRD Kota Madiun, juga sangat mendukung sepenuhnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.
Bentuk dukungan DPRD Kota Madiun terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dapat dilihat dari sisi penganggaran, di mana kenaikan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 sebesar Rp12.473.815.000, naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp11.259.258.000. Meskipun dibanding dengan total APBD Kota Madiun, anggaran Dinas Lingkungan Hidup masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,9%. Semoga di tahun mendatang, anggaran Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkat. Dari sisi legislasi, kami sangat mendukung dengan menyepakati pengesahan produk hukum bidang lingkungan hidup. Di antaranya Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Perda Nomor 27 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Perda Nomor 28 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang izin pembuangan air limbah, serta Perda Nomor 45 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Dewan Juri Nirwasita Tantra yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.